قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Haitsu yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, petunjuk, hidayah, kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang kembali Allah berikan, sehingga kita disuruh yang penuh berkah ini jamaah kaum muslimin bisa mengkaji kembali hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh seorang ulama kaum muslimin yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab yang berjudul Bulughul Maram. Salawat dan salam jemaah kaum muslimin kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini dengan izin Allah kita sudah memasuki pembahasan inti dari kitab Al-Hajj, artinya tata cara berhaji. Ini sudah masuk ke prakteknya. Di pembahasan ini jamaah kaum muslimin kita membaca judul yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar di sini dalam Bulughul Maram. Beliau mengatakan babu sifatil hajj, bab sifat atau tata cara kaifiyah berhaji, wa dukhuli Makkah, dan cara memasuki kota Makkah. Ini sebenarnya pembahasan inti haji, hadis Jabir yang panjang. Dan alhamdulillah ya jamaah kaum muslimin, di pembahasan tata cara berhaji ini Imam Ibnu Hajar pastinya dan hampir seluruh ulama kaum muslimin kalau berbicara tentang kaifiyat haji itu tidak mungkin lepas dari hadis Jabir ibn Abdullah, karena itu bisa dikatakan hadis paling panjang dan paling detail, paling sempurna yang mensifatkan tata cara berhaji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dengan hadis Jabir dan nanti akan beliau ikutkan 35 hadis lain yang menjelaskan tentang tata cara berhaji.
Saya rasa hari ini kita akan coba mengkaji hadis Jabir. Minggu depan kalau bisa kita gunakan papan tulis untuk kita paparkan detail perjalanan haji baginda Rasul berdasarkan hadis Jabir. Hari ini apa, hari sekian apa yang dilakukan sampai selesai proses haji. Hadis ini jemaah kaum muslimin, kalau kita lihat dari uraiannya ini sudah sangat diringkas oleh Imam Ibnu Hajar. Dan itu tradisi Imam Ibnu Hajar. Anda juga boleh meringkas hadis kalau Anda punya kompetensi untuk itu. Bahasa Arab jud, hukum paham, kemudian mau meringkas hadis silakan. Dan di sini Imam Ibnu Hajar meringkas hadis Jabir. Akhir dari ringkasan beliau itu 1-2 halaman atau 1 lembar. Jadi depan belakang halaman itu sudah habis ringkas, yang habis ringkas. Kalau kita merujuk ke Sahih Muslim di pembahasan sifat haji itu detail, bahkan ada cerita sebelum hadis ini dituturkan oleh Jabir. Dan di antara menariknya hadis ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di akhir hadis, rawahu Muslim mutawwalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim secara panjang. Nah, artinya beliau sudah meringkas ini. Jadi kalau mau detail tentang hadis ini, kita kembali ke Sahih Muslim. Dan hadis ini di antara menariknya kalau kita lihat dari Sahih Muslim, salah satu perawi bahkan pelaku utama sehingga Jabir menceritakan sifat haji baginda Rasul itu atas pertanyaan Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib, artinya cicit dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Ali ibnu Husain, ini Husain Hasan Husain yang kita kenal, Husain ibnu Ali. Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali. Jadi ini generasi keberapa ini? Tabi'in. Ini berjumpa dengan sahabat, tapi tabi'in sigar tabi'in. Jadi tabi'in generasi di bawah. Beliau menceritakan di Sahih Muslim, dakhalna ala Jabir ibn Abdullah. Kami masuk ke rumahnya Jabir ibn Abdullah. Waqad kabura sinnan wa kana a'ma. Jadi umurnya sudah tua sekali. Jabir ibn Abdullah, sahabat baginda Rasul yang sangat populer, umur sudah tua dan beliau sudah buta. Ini kisah haji ini dituturkan dalam kondisi beliau sudah sangat tua. Nyatanya ukat tua hati temannya tentang haji baginda Rasul. Kalau tak suruh tanya, bukan tanya. Ini Jabir ibn Abdullah bisa mengisahkan kembali perjalanan haji beliau dengan baginda Rasul itu secara detail dikisahkan. Ini saya rasa ini hal yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai ibrah. Dulu para ulama kita mengatakan kunna nahfaduhu fi syababina. Tubuh ini kami jaga ketika masa muda kami untuk Allah, ketika kami tua Allah yang jaga. Imam Tabari sahibut tafsir itu sudah tua. Beliau main karate, loncat tinggi. Itu muridnya yang kepanikan. Beliau santai. Ya, salah ada tolong. Rupanya apa yang terjadi? Beliau mengatakan kami menjaga tubuh ini di masa muda kami untuk Allah. Ketika tua, biar Allah yang jaga. Akal masih sehat, kekuatan masih sehat. Buta mata karena sudah faktor umur, tapi tidak pernah buta hati. Buta basar, tapi basirahnya masih tetap terbaik. Jabir ibn Abdullah di antara para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengalami kondisi kebutaan di hari tua.
Itu banyak para sahabat baginda Rasul, termasuk di antaranya Imam Abdullah ibnu Abbas, Anas ibnu Malik. Itu di antara para sahabat baginda Rasul yang mulia yang mengalami kebutaan di hari tua. Tapi mereka cuma buta mata. Mungkin Allah takdirkan untuk mereka kebaikan untuk tidak melihat fenomena-fenomena yang terjadi dari generasi tabi'in yang menyesatkan hati mereka. Ini Jabir ibn Abdullah. Ini kita cerita Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib masuk dengan bersama rekan-rekannya, ya masuk satu kelompok ke rumahnya Jabir ibn Abdullah. Dan itu tradisi Jabir sebagai sahabat senior mendapatkan generasi sigar tabi'in, jadi rumahnya terbuka untuk para penuntut ilmu. Kebetulan hari itu yang datang cicitnya baginda Rasul. Ketika masuk Rasul, Jabir bertanya, "Manil qaum?" Kalian ini siapa? Nah, itu penting juga kan bertanya. Jadi semua itu tanya mana? Lihat semua baru tanya apa panero. Nah, tanya ini dari mana? Biar kita sesuaikan pembahasan, kita sesuaikan materi yang layak kita sampaikan, tidak layak. Manil qaum? Rupanya disebutkan karena pemimpin mereka itu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain. Dia mengatakan, "Saya Muhammad ibnu Ali ibnu Husain." Jabir yang sedang duduk berdiri menyambut keturunan baginda Rasul. Jadi nggak boleh kita melecehkan keturunan baginda Rasul, harus kita hormati. Nah, jadi tempuh Habibnya. Masalah dia punya amal yang salah, itu antara dia dengan Allah. Tapi posisi dia, kalau dia benar keturunan baginda Rasul, hak dia atas kita untuk menghormati dan mencintai keturunan baginda Rasul. Berdiri Jabir bin Abdullah membuka azurul a'la. Azur itu kancing bajunya, yang atas itu dibuka. Kemudian meletakkan tangannya di dada Muhammad ibnu Ali ibnu Husain, mendoakan. Jangan ditafsirkan mengambil barakah. Nah, itu kan coba barakah, mendoakan. Dan itu tradisi Rasul dan sahabat. Nempelkan tangan di dada, doakan. Itu beda dia. Antara mendoa biasa, meletakkan tangan di dada, doakan. Anak juga seperti itu di rumah. Kulit Anda dengan kulit dadanya, doakan di dadanya. Rasul sering melakukan itu. Ketika ada anak yang kecil itu, yang belia si Imar namanya, dia gemar sekali mengambil buah kurma yang jatuh dari kurmanya orang Ansar. Maka dia bukan yang jatuh yang dia ambil, dia melempar kurmanya orang Ansar, memakan dari kurmanya Ansar. Itu katanya kan dari tanya umat ini menasih dari generasi salaman juga itu. Dia suka menolak. Akhirnya diadukan oleh orang Ansar kepada Rasulullah. Rasul memanggil Imam mengatakan, "Lima fa'al? Kenapa kamu melakukan itu?" "Ana jau'an ya Rasulullah, aku lapar." Apa kata Rasul? Masukkan tangannya ke dadanya, kemudian mendoakan. Allahumma ashbi', jadikan dia selalu kenyang. Imam mengatakan, demi Allah, sampai saya wafat, saya tidak pernah lapar. Gak pernah merasakan kelaparan. Itu mendoakan dia. Boleh kamu ambil yang jatuh, kata baginda Rasul, yang jatuh ambil, tapi jangan lempari yang masih di pohon kecuali dengan izin pemiliknya. Ini karena cowok. Man tanya yang karet pihak tadi cowok. Yang becok atau lu, nak karet pihak aja cowok. Yang karet cowok aja. Ya itu memang seperti itu hukumnya. Itu didoakan oleh Jabir. Kemudian beliau mengatakan, salni masyita. Karena kamu keturunan Nabi, maka bertanyalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Saya siap untuk. Bertanya siap. Rupanya pertanyaannya singkat, jawabannya yang panjang.
ceritakan kepada kami sifat haji Nabi. Pertanyaan di tengah menit. Memang patah jawab pertanyaan. Ceritakan kepada kami sifat haji Nabi. Saya rasa kalau ada yang bertanya kepada saya itu saya pendek. Ustaz, kini cerita haji Nabi. Pada mulai deh. Haji Nabi. Haji artinya panjang sekali itu. Dan ini menunjukkan kesabaran Jabir sebagai mu'allim, sebagai seorang guru. Saya yakin ini, kalau guru kita bertanya pertanyaan itu, mintanya yang lebih spesifik apa? Tentang haji, tentang apa yang mau Anda tahu? Tentang tawaf, tentang cara tawaf, tentang sunnah tawaf, tentang apa? Ini menunjukkan bagaimana sabarnya para sahabat baginda Rasul dalam mengajarkan umat. Nah, itu mu'allim, posisi yang sangat mulia setelah Nabi. Mu'allim, guru, mengajar, itu posisi yang sangat mulia. Kalau kata Syekh Ahmad Syauqi, kalau sekiranya masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka semua guru itu akan diangkat jadi Nabi. Nah, begitu pentingnya itu profesi. Bu'istu mu'alliman, kata Rasul. Aku diutus sebagai seorang guru. Ya, mu'alliman. Aku diutus sebagai seorang guru, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salni ma syi'ta ya ibna akhi. Beliau mengatakan, wahai anak saudaraku. Siapa maksudnya saudaranya Jabir? Husain. Ini cucu dari Husain. Cucu bisa dianggap anak. Dan itu secara urf Arabi dan urf syar'i masuk. Jadi ketika seorang kakek mengatakan, ini hartaku aku wariskan kepada anakku, itu cucu masuk. Jangan kita bilang ini cucu bukan anak. Ya, cucu masuk ke dalam anak. Maka di sini kita lihat Jabir mengatakan, wahai anak saudaraku, padahal cucu dari saudaranya Husain ibnu Ali. Wahai anak saudaraku, tanyakan kepadaku apa yang kamu mau. Salni masjid. Kemudian beliau bertanya, akhbirni an hajjatin Nabi. Kabarkan kepadaku tentang cara haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir membuat tangan 9. Tangan 9 itu bisa kita tafsirkan artinya menol. Artinya 9, angka 9. Apa maksudnya dari angka 9 itu? Maksudnya 9 tahun Rasul tidak berhaji. Jadi sudah di Madinah 9 tahun Rasul tidak berhaji. Hajjatul Islam. Di masa jahiliyah Rasul berhaji. Dalam banyak catatan sejarah kita dapatkan Rasul pernah 2 kali berhaji, dan itu bukan Hajjatul Islam. Jadi di masa jahiliyah dulu. Masih remaja boleh pernah berhaji, ketika sudah menikah pernah berhaji. Tapi yang Hajjatul Islam ini yang dimaksud oleh Jabir, hijrah ke Madinah 9 tahun. Ini yang hadir tahu 9 tahun Rasul tidak berhaji. Jadi cerita yang akan kita ceritakan ini haji Rasul Hajjatul Wada di tahun 10 Hijriah. Nanti penaklukan Mekah tahun ke-8, haji itu baru terjadi tahun 10 Hijriah. Baik jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul berangkat dari Madinah ke Mekah. Dan memang kalau kita rujuk semua riwayat tentang haji umrah Rasul, itu semua kita dapatkan di bulan Dzulqa'dah. Umrah 4 kali, umrah juga terjadi di bulan Dzulqa'dah, dan haji juga Rasul berangkatnya di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dalam detail turuk jami kalau kita kumpulkan jalur periwayatan, kita dapati rupanya perjalanan beliau dari Madinah ke Mekah itu 8 hari. Bisa kita asumsikan beliau tiba di Mekah itu sekitar tanggal 3 Dzulhijjah.
Ya, tanggal 3 Zulhijjah, 3 atau 4 Zulhijjah beliau sudah di Mekah. Jadi ini yang penting untuk kita telusuri. Karena mengingat nanti prosesi haji itu akan terjadi di tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu mulai masuk prosesi Mina dan lain sebagainya. Berarti sudah tiba di Mekah mulai sekitar tanggal 3 Zulhijjah. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di sini hadis diringkas oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jadi sahabat baginda Rasul yang punya kompetensi tinggi dalam keilmuan, termasuk rujukan generasi tabi'in, rujukan dalam bertanya tentang ilmu syar'i. Jika lagi cerita lurungnya, dulu banyak buku kopi yang surah-surah Jabir ibn Abdullah, bukan itu. Jabir ibn Abdullah ini rujukan. Dia bukan sahabat yang berbicara tanpa keilmuan. Anak dia yang kengkar. Ini sahabat yang berbicara dengan ilmu. Anda bisa telusuri biografi dari Jabir ibn Abdullah. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhaji. Kalau kita merujuk lagi banyak riwayat tentang ini, tentang detail bagaimana Rasul mengajar para sahabat. Beliau perintahkan kepada Bilal untuk mengumumkan Rasul akan keluar berhaji. Siapa yang mau keluar dengan baginda Rasul, fal yatajahhaz, maka hendaknya mereka bersiap-siap. Ini jadi sukacita yang sangat besar di kota Madinah, bahkan seluruh wilayah Islam di masa itu. Itu yang mereka tunggu. Ini yang mereka tunggu. Dengan penuh kerinduan itu mereka memenuhi panggilan baginda Rasul untuk ikut serta haji. Dia pikir tak tanya sama saya, kita ikut. Dan apa yang kita minta? Kapan lagi Anda berhaji? Dan ini haji pertama dan terakhir baginda Rasul. Maka penuh manusia berhaji. Yang dalam riwayat disebutkan saja itu 150.000 yang tercatat yang berhaji bersama baginda Rasul di Hajjatul Wada. Dari seluruh itu pesisir Madinah, sepanjang perjalanan Rasul berhaji semua ikut serta. Dari kaum muslimin semua ikut rombongan baginda Rasul berhaji. Rasul keluar berhaji, Jabir mengatakan fa kharajna ma'ahu, dan kami ikut serta keluar dengannya. Nanti kalau kita kaji lagi hadis Abu Hurairah, di sana detail untuk hal-hal yang tidak didetailkan oleh Jabir. Jabir karena pertanyaannya tentang sifat haji itu cuma mendetailkan tentang sifat hajinya. Tentang perjalanan ini itu Jabir tidak menceritakan. Maka kami keluar bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ataina Dzul Hulaifah. Sehingga ketika kami masuk ke Dzul Hulaifah. Ini menunjukkan bantahan terhadap yang pernah kita bacakan sebelumnya, hadis yang menunjukkan Rasul berihram dari Baidah. Ya, Baidah itu permulaan padang pasir setelah Dzul Hulaifah. Karena banyak para ulama mengatakan Rasul ihramnya dari Baidah. Tapi hadis ini lebih kuat dan banyak hadis lain menunjukkan, dan termasuk hadis dari Umar bin Khattab yang mengatakan secara pasti tidak, bahkan Rasul itu mula berihram dari Dzul Hulaifah, bukan dari Baidah. Kalau sekarang kita dari Madinah, pasti kita akan berihram dari Dzul Hulaifah. Ya. Ini berihram dari Dzul Hulaifah. Idza ataina Dzul Hulaifah, rupanya apa yang terjadi? Fawaladat Asma bintu Umais. Sahabat baginda Rasul, sahabat wanita yang bernama Asma bintu Umais melahirkan. Diniqat melahirkan. Ini tanya ketua rombongan berapa bu? Diniqat melahirkan. Intinya butuh banyak hukum untuk
orang yang menemani rombongan haji. Bisa terjadi hal seperti ini. Rupanya Asma bintu Umays, kita tahu Asma bintu Umays itu wanita yang sangat mulia, istri dari, ada yang tahu ini istri siapa? Ini kalau kita nggak tahu ini, hanya kita lanjutkan. Asma bintu Umays kita tidak kenal, ini bahaya sekali. Ini ibu-ibu ada yang tahu ibu? Siapa ini? Asma bintu Umays. Bukan istri Rasulullah. Beliau suami pertamanya Ja'far, Syahid Ja'far, dinikahi oleh Abu Bakar. Wafat Abu Bakar, dinikahi oleh Ali ibnu Abi Thalib. Pada tumeurina hedro lagi. Ja'far, Abu Bakar, Ali ibnu Abi Thalib. Kita perempuan saboh lakopi mekarat. Akai bro luar biasa. Ini 3 suami, 3 orang terbaik di zaman. Ja'far, ini saudara baginda Rasul, kerabat baginda Rasul, yang paling giring dengan baginda Rasul. Wafat dinikahi oleh orang yang terbaik setelah wafat baginda Rasul, Abu Bakar, orang terbaik di zamannya. Wafat Abu Bakar dinikahi oleh Ali ibnu Abi Thalib. Tapi dalam kasus ini ketika haji, ini anak siapa yang dilahirkan? Anak Abu Bakar yang bernama Muhammad ibnu Abi Bakar. Ya, nanti panjang kisah Muhammad ibnu Abi Bakar itu seperti apa dalam perjalanan sejarah Islam. Muhammad ibnu Abu Bakar itu anak dari Asma bintu Umays. Jadi di miqat itu, masuk miqat, Asma bintu Umays melahirkan. Artinya setelah proses melahirkan, dia akan menghadapi masa nifas. Jadi ini penting juga bagi ibu-ibu tahu supaya ketika keluar darah nifas atau haid, kondisi kita sudah ihram seperti apa. Cuma karena fokusnya sifat haji Nabi, Jabir tidak menceritakan detail. Bagaimana Asma nanti tawaf, apakah nifasnya sudah selesai selama perjalanan, atau sampai di sana tawafnya seperti apa, perbuatan hajinya seperti apa. Karena ini tidak didetailkan, maka sampai hari ini jadi masalah khilafiyah yang panjang. Orang yang haid, apakah dia boleh tawaf, tidak boleh tawaf, orang yang nifas, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Apa kata Rasul? Irtasili, wahai Asma. Berarti Abu Bakar bertanya kepada Rasul apa yang harus dilakukan oleh Asma. Rasul mengatakan, irtasili, wahai Asma, hendaknya engkau mandi. Wastasfiri bisaubin, tempat darahmu itu engkau tutupi dengan kain. Tempat keluar darahnya, mandi, bersuci, tempat keluar darahnya ditutupi dengan kain. Wa ahrimi, dan berihramlah. Ya, jadi kalau ihram itu tidak disyaratkan harus dalam kondisi bersuci, bukan syarat itu. Tapi lebih disunnahkan, diutamakan dalam kondisi suci. Jadi kalau kita dalam kondisi, mohon maaf, dalam kondisi haid, bagi seorang wanita dia boleh berihram. Tapi jangan salat ihram. Berihram saja. Berihram. Mandi, bersihkan diri, sebelum niat ihram, mohon maaf, tutupi tempat keluar darahnya. Berihram tidak disyariatkan harus dalam kondisi bersuci. Jadi muncul fenomena ini kepada baginda Rasul. Rasul mengatakan, wahai Asma, mandilah engkau, tutupi tempat darahnya dengan kain. Ini berlaku untuk tasalsul baul, laki-laki yang mohon maaf kencingnya itu terus menerus keluar. Ya. Ketika datang waktu salat, Anda bersihkan lagi, bersuci lagi, kemudian tutupi tempat itu, kemudian salat. Anda cuma boleh bersuci untuk satu waktu salat fardu. Kalau salat sunnah mengikuti. Nanti datang waktu asar,
ganti lagi, bersihkan lagi, bersuci kembali, kemudian tutupi dengan kain lain lagi. Salat asar. Ya. Boleh menggabungkan salat sunnah sebelum dan setelahnya, tapi tidak untuk dua waktu salat. Salat wajib. Ya. Tidak untuk dua waktu salat. Karena ada hadis lain yang mengkhususkan boleh menggabungkan salat sunnah sebelum dan setelahnya. Ya. Jadi ini perintah baginda Rasul kepada Asma. Mandilah engkau, tutupi tempat darahnya dengan kain. Kemudian berihram, artinya meniatkan ihram dan bertalbiyah. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dan Rasul salat di masjid. Ini bisa jadi salat fardu beliau ketika itu, ada yang mengatakan salat zuhur atau salat asar, kemudian beliau ikuti dengan salat sunnah ihram. Salat sunnah ihram itu 2 rakaat salat yang sifatnya sunnah bersebab. Karena dia bersebab faktor ihram, boleh kita lakukan walaupun di waktu dilarang salat. Jadi kalau misalnya kita tiba di miqat itu setelah asar tidak boleh salat, tapi kalau untuk salat ihram boleh, karena itu punya sebab. Ya. Hilang sebab, hilang salat. Tapi kita sebab ihram, maka kita salat. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid summa rakibal qaswa. Kemudian beliau menunggangi untanya yang bernama al-qaswa. Ini tradisi Rasul, sunnah Rasul. Menamakan semua barang yang dimiliki sebagai bentuk penghormatan dan cinta. Itu sunnah Rasul. Pedangnya dinamakan, keledainya dikasih nama, untanya dikasih nama, puyang nama tang bojona. Dan itu bentuk ekspresi cinta kita terhadap apa yang kita miliki. Dan ini diantara cinta yang bukan cinta yang berlebihan terhadap perkara duniawi, tapi ini bentuk cinta yang alami, yang fitri. Bahkan bisa berhukum sunnah kalau Anda melakukan itu karena mengikuti petunjuk baginda Rasul. Jadi punah barang, punah. Hansip dengan kai boleh kasih. Nan motor kai punah. Cuma tabuh nan sesuai dengan kesukaan dan kegemaran kita. Honda kai punah, cuma tabuh sih. Nah, itu tradisi baginda Rasul. Beliau menamakan untanya kaswa. Padahal kaswa itu secara bahasa berarti unta yang sudah dipotong telinganya. Itu tradisi jahiliyah, itu kaswa. Kaswa di masa jahiliyah dipotong telinga, dipotong itu, dan itu dibenci dalam Islam dan dilarang. Dan itu sumpahnya syaitan. La'anahullah qala la'aghwiyannahum ajma'in wa la umanniyannahum wa la amurannahum falyubattikuna adhanal an'am. Akan aku sesatkan mereka, kemudian aku berikan mereka iming-iming, sumpah syaitan itu. Kemudian aku perintahkan kepada mereka supaya mereka memotong telinga-telinga hewan mereka. Itu sumpah syaitan. Di sumpah syaitan itu 3 penguatan. Penguatan sumpah pakai lam taukid, pakai nun taukid lagi. Syaitan sumpahnya tak main-main, dengan 3 penguatan. Dia berjanji dengan 3 penguatan. Sumpah 1 penguatan pakai nun taukid lagi. La'awiyannahum, aku sesatkan mereka. Baik berkilau mereka memang syaitan. Betul-betul itu janji dia kepada Tuhannya, dan betul-betul dia berjanji 3 kali. Demi Allah, bi'izzatik, demi kemuliaan-Mu ya Rabb, la'awiyannahum. Itu nun taukid, artinya pasti akan aku lakukan. Lam taukid, lam penguatan sumpah 3 kali dia membuktikan kepada Tuhannya kalau dia bersungguh-sungguh. Kita saja yang berpikir syaitan lagi main-main. Syaitan main-main, kadang-kadang betul ya. Kadang-kadang kalau hanya temai pelalu katanya. Tidak, dia tidak main-main. 3 penguatan. Dia bersumpah dengan kemuliaan Tuhan.
dengan 3 penguatan kalau manusia ini akan disesatkan. Bagaimana cara disesatkan? Dijauhkan dari ilmu, dijahilkan dulu, yaitu dijauhkan dari ilmu. Kalau sudah jauh dari ilmu, sudah makan iming-imingan syaitan. Amani la umanniyannahum, aku imingi mereka. Jadi kalau udah nggak punya ilmu, sudah makan teriming-iming. Kita tidak punya ilmu tentang politik, termakan iming-iming itu para aktor politik. Pegang lagi nyonya sih, pegang lagi nyonya sih. Termakan iming-iming karena kebodohan. Kemudian la'amurannahu, kalau itu sudah sukses, dia akan perintahkan. Itu level ketiga dari langkah syaitan. Perintah. Apa yang diperintahkan? Untuk memotong telinga hewan-hewan mereka dan untuk merubah syariat. Jadi merubah ciptaan Allah dan merubah ayat Allah syar'iyah. Merubah ayat Allah kauniyah dan merubah ayat Allah syar'iyah. Tapi baginda Rasul menamakan qaswa bukan karena untanya itu sudah dipotong kelima. Ini hanya sebatas penamaan dan nama itu disukai oleh baginda Rasul. Galak hubungannya. Bukan karena faktor beliau sudah memotong telinga untanya, karena itu memang diharamkan. Dan unta baginda Rasul tidak seperti itu. Jadi kalau untanya namanya qaswa, kalau keledainya namanya afra. Afra itu karena warnanya mirip seperti warna tanah, maka beliau menamakan keledainya afra. Ya, kalau untanya qaswa. Ini kalau kita mengikuti hadis-hadis Rasul tentang qaswa ini, itu banyak sekali hadis yang bercerita tentang unta Rasul yang bernama qaswa. Apa saja yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul dengan untanya yang bernama qaswa. Ya. Salah satu yang paling penting di sini fenomena haji baginda Rasul. Hatta idza stawat bihi 'alal baida ahalla bitauhid. Baik, di sini jelaskan. Di Baida itu Rasul mengeraskan suara dengan ihlal, tahlil, labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau ihram itu sudah mulai dari Dzul Hulaifah. Berarti ini pernyataan Umar itu yang sahih dikuatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ihram dari Dzul Hulaifah. Tapi nanti ketika sudah lewat Dzul Hulaifah, sudah mantap di atas kendaraannya, memasuki itu gurun Sahara Baida, Rasul mengeraskan suaranya dengan tahlil. Ahalla bitauhid, beliau bertahlil dengan tahlil tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Itu talbiyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza atainal baita istalama rukna. Jadi ini memang mengisahkan tentang prosesi haji saja. Ketika beliau sudah memasuki kota Mekah, juga diceritakan langsung Rasul sudah tiba di sisi Ka'bah. Beliau beristilam terhadap rukun. Rukun di sini maksudnya rukun Hajar Aswad. Jadi sebelum tawaf itu pegang dulu Hajar Aswadnya. Dan di sini tidak disunnahkan untuk mencium, cuma istilah saja. Kalau tidak bisa pegang, cukup dengan memberikan isyarat. Nanti selesai tawaf semuanya sebelum ke sa'i. Nanti dalam hadis Jabir terakhir selesai tawaf 7 kali. Itu kalau Anda bisa memegang hajarnya, pegang. Kalau tidak bisa pegang, Anda langsung ke belakang makam Ibrahim, salat 2 rakaat ya. Selesai salat itu langsung ke sa'i. Kalau dalam hadis ini, selesai beliau salat di belakang makam Ibrahim, Rasul balik lagi ke Hajar Aswad beristilam, memegang lagi. Tidak mencium, cuma memegang, kemudian beliau baru berangkat ke sa'i. Ya, ini detail dari hadis Jabir bin Abdullah. Ketika kami sudah mendatangi Baitullah, Ka'bah, istalama rukna, yang dimaksud dengan rukun di sini, rukun itu sisi, sudut. Yang dimaksud dengan sudut,
ketika diitlakkan seperti itu tanpa dikhususkan, berarti itu sudut Hajar Aswad. Sudut yang terbaik dari 4 sudut itu, ya, sudut yang di situ ada Hajar Aswad. Faramala thalathan wa masya arba'ah. Jadi mulai beliau bertawaf. Kita bertawaf. Kalau bisa nanti selesai pembahasan haji ini kita praktekkan, atau kita seperti apa nanti yang memungkinkan kita upayakan, ada yang kita praktekkan. Ketika beliau mulai dengan tawaf, ya, Bismillah Allahu Akbar, ya, langsung kita pergi menuju tawaf ramalan hadatha. 3 putaran pertama beliau melakukan secara ramal. Ramal itu apa? Berlari kecil. Ya, kalau kita merujuk ke kejadian sebelumnya, ya, ketika umrah qadha itu dilakukan oleh baginda Rasul karena tudingan orang Quraisy Rasul dan sahabatnya sedang ditimpa penyakit demam kota Madinah. Jadi mereka melihat yang paling lemah-lemah rawat. Rasul melihat geligat itu, memerintahkan sahabatnya, buka lengan kalian, ittiba, lari kecil, nampakkan kekuatan kalian di hadapan musuh. Rupanya sebabnya itu, rupanya ini jadi syariah sampai hari kiamat. Di haji wada orang sudah Islam semuanya, sebenarnya tidak perlu lagi menempatkan itu, tapi itu sudah jadi syariah. Maka Rasul masih berlari itu 3 putaran pertama, berlari kecil ramal, sifatnya ramal. Baca doa di situ tidak perlu angkat tangan, berzikir sebanyak-banyaknya, ataupun membacakan Al-Quran tanpa ada zikir khusus. Nggak ada zikir khusus. Tidak ada zikir khusus. Kalau Anda tidak punya doa apapun, paling kurang Rabbana atina fid dunya hasanah. Menyanyikan haji baik jauh lah. Lu punya haji, karena banyak jamaah kita repotnya di sini. Di bulan kalau berangkat katibu ba'afai doa. Bantu gede haji gitu rupanya. Tentang bulan, bagaimana kita khusyuk dengan membaca? Enggak ada. Yang Anda khusyuk bacakan. Enggak ada doa, zikir saja. Nanti ketika kita sudah di rukun Yamani, ya, antara rukun Yamani, sudut Yaman dengan sudut Hajar Aswad, di situ baru kita khususkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu khusus di situ. Itu baru ada doa khusus. Di antara rukun lain itu tidak ada doa khusus, apapun yang bisa kita bacakan. Tidak perlu ditalqin. Bagaimana mengganggu orang tawaf itu, karena banyak rombongan umroh ataupun haji yang mentalqin jamaah. Raya-raya tanya di samping, tak baca lain kaitan mengetahuinya. Kita dengar subir, mengganggu itu dikhawatirkan bisa mengurangi pahala atau bahkan bisa berdosa karena menyakiti kaum muslimin dan mengganggu ibadahnya kaum muslimin. Jadi nggak ada doa khusus. Apa yang bisa? Ketika Anda berdoa tidak perlu angkat tangan. Karena nanti ada hadis Abu Hurairah, Rasul baru mengangkat tangan itu ketika naik ke Safa dan ketika beliau di belakang makam Ibrahim. Nah, itu baru angkat tangan. Ketika proses sa'i perjalanannya, proses tawaf tidak ada angkat tangan. Walaupun yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada angkat tangan. Karena dahulu bantu rukun Yamani kalau buat jarol Rabbana atina fid dunya itu tidak ada angkat tangan sampai selesai tawaf. Nah, ini angkat tangan itu nanti di belakang makam Ibrahim selesai salat, ataupun ketika kita naik ke atas bukit Safa, dan nanti ketika naik ke bukit Marwah saja. Itu angkat tangan. Memang sunnahnya dalam hadis Abu Hurairah angkat tangan. Kalau di sini nggak ada angkat tangan. Jadi tidak ada doa khusus, maka Jabir di sini pun tidak mengajarkan doa khusus. Boleh cuma mengatakan Rasul berlari tiga kali. Kalau Anda tidak berdoa sah juga. Sayang di tempat seperti itu Anda tidak berdoa. Katru kena Anda berdoa. Tahu Indonesia baru dah berdoa. Ya, ini salah kaprah. Tapi tetap sah haji atau umrahnya walaupun tanpa berdoa di tempat itu. Kemudian beliau
baru berjalan kaki seperti biasa 4 putaran. Jadi 3-nya ramal, 4 dalam kondisi berjalan biasa. Ini yang sering muncul karena ketika kita teoritisnya seperti ini, berangkat ke sana rupanya kan tidak perlu padat penuh. Bagaimana kita lari? Para ulama dulu berselisih tentang hal ini. Ada yang menyarankan untuk keluar dari putaran tawaf atau naik ke atas yang bisa Anda lari walaupun jauh, atau putaran samping yang jauh. Tapi kalau saya secara pribadi lebih menguatkan pandangan para ulama yang mengatakan tetap menjaga dekat dengan Ka'bah itu lebih utama, dan Anda lari sebisanya. Ini sama seperti hukum kita membuka lengan kita ketika sujud. Pada sembahyang jamaah apa namanya? Yaitu kita upayakan sebisa mungkin kita sudah mendapatkan fadilahnya. Tidak perlu keluar. Karena justru afdaliyah secara keutamaan dekat dengan sisi Ka'bah itu lebih utama dibandingkan jauh. Karena banyak orang berpikir yang JO tak putar lelong pahala, bukan. Itu sama seperti saf 1 dengan saf 9. Dekat dengan Ka'bah itu saf 1. Maka itu lebih utama. Kalau masalah Anda tidak bisa lari, sebisa Anda lari. Kalau 3 putaran pertama Anda tidak bisa lari di 3-4 putaran selanjutnya tidak boleh lari. Nggak boleh diganti. Karena itu merubah sifat tawaf. Jadi tadi saya nggak bisa lari, saya ganti aja di putaran terakhir, tidak boleh. Karena itu merubah sifat tawaf. Kalau bisa lari di 3 putaran pertama. Kalau tidak bisa, ya sebisanya. Ada ruang sedikit lari, tidak ada ruang jalan lagi. Ada ruang lari. Kita sudah mendapatkan fadilah yang disebutkan untuk yang bertawaf seperti baginda Rasul. Selesai 7 kali, summa ata maqam Ibrahim fasalla. Kemudian beliau mendatangi maqam Ibrahim. Itu ada maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim. Ya, beliau dengan putranya Ismail membangun fondasi, membangun tiang Ka'bah. Ketika sudah itu bangunannya sudah tinggi, akhirnya dijadikan satu batu besar sebagai tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim, dan anaknya Ismail ini yang membantu bapaknya memberikan batu-batu supaya bapaknya bisa membangun Ka'bah. Gambaran yang 129 Quran Surat Al-Baqarah, bagaimana kolaborasi seorang ayah dan anak untuk kebaikan. Apakah aneh itu? Jangan gotong royong di kampung tajak roh mata anak tayo jangan. Ajaran kerja-kerja seperti itu harus disaksikan oleh anak kita. Dia dalam Quran surah 130 Al-Baqarah, apa katanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu Syekh Ibnu Baz ketika menafsirkan ayat itu, beliau menangis, tidak berhenti-henti menangis. Menafsirkan ayat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu dibaca ayatnya, berhenti, beliau menangis. Kena lanjut nangis. Akhirnya keluar dari mulut Syekh Ibnu Baz, amalun makhsusun fi makanin makhsusun li 'abdin makhsusin min amrin makhsusin. Amal ini sangat khusus, bangun Ka'bah. Kalau Anda Raja Salman, Anda tidak bisa bangun Ka'bah. Karena ini amal khusus hanya untuk Ibrahim dan Ismail. Di tempat khusus di Makkah. Disebutkan itu 10 awal Dzulhijjah. Perintah dari Allah yang khusus untuk hamba khusus di tempat khusus, untuk amal yang sangat khusus di waktu yang sangat khusus. Dengan segala kekhususan itu, Ibrahim masih memohon kepada Allah supaya diterima. Tanya yang dah kubur rame-rame ya, anak menjelah, kata yakin sudah diterima. Begitu dungunya kita, menang bodohnya kita. Kita yang buat rame-rame, yakin kali dah diterima. Ini dengan segala kekhususan itu Ibrahim sudah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Dengan segala kekhususan itu, tapi masih tetap memohon supaya diterima amalnya.
Itu muraqabatullah setelah amal. Ya, muraqabah itu 3 tempat itu kata para imam. Sebelum amal, sedang amal, setelah amal. Setelah amal muraqabahnya untuk memastikan Allah menerima atau tidak amal. Ini makam Ibrahim. Jadi itu bukan kuburannya Ibrahim, itu makam tempat berdirinya Ibrahim. Rasul mengatakan apa ketika menuju makam? Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Itu ayat. Dan jadilah di makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Tidak disunnahkan kita membacanya ketika menuju makam. Rasul membacanya untuk mengabarkan para sahabat di belakangnya. Ya tanya kupu dia bacanya. Jadi semayang tanpa harus membaca ayat wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Sama seperti Safa wal Marwah, inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Rasul membaca itu pengajaran untuk orang di belakangnya. Kalau kita nggak perlu baca itu, langsung naik ke Safa, lakukan sunnah yang dilakukan oleh Rasul tanpa harus mengatakan inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Baginda Rasul salat di belakang makam Ibrahim. Jadi menjadikan makam itu antara kita dengan Ka'bah. Jangan disamping, tapi harus antara kita dengan Ka'bah. Makin dekat dengan makam, makin lebih utama. Ya. Kalau sulit kita dekat dengan makam, ya kita cari yang sejajar dengan makam. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja minal babi ila Safa. Kalau sekarang udah lebih mudah, kita keluar langsung ke Safa. Tapi kalau dulu di zaman baginda Rasul itu harus keluar lagi. Keluar baru mencari bukit Safa. Nah, kalau sekarang kita langsung menuju Safa setelah tawaf. Falamma dana minas Safa qara'a. Ketika beliau mendekati bukit Safa, itu bukit batu Safa dan Marwah juga seperti itu, beliau membaca innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian beliau mengatakan abda'u bima bada Allah bihi. Aku mulai dari mana Allah mulai. Artinya dari Safa ke Marwah, bukan dari Marwah ke Safa. Itu nggak perlu kita ucapkan. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah bihi. Itu nggak perlu kita ucapkan. Itu bukan sunnah, tapi itu dilakukan oleh baginda Rasul karena kebutuhan di saat itu untuk para sahabatnya pembelajaran dan mengetahui hukum. Artinya mulai dari Safa ke Marwah. Kalau kita nggak perlu membaca ayat itu, kemudian mengatakan abda'u bima bada Allah bihi. Itu karena kalian buat Rasul kata Rasul. Kalau dalam riwayat Imam Nasai, tapi riwayatnya Syekh, ibda'u, mulailah kalian seperti Allah, bagaimana Allah memulai. Tapi yang kuat itu riwayat Imam Muslim, saya mulai, bukan perintah tapi mengabarkan. Saya mulai sebagaimana Allah memulai. Faraqiya Safa, beliau naik ke atas bukit Safa. Hatta ra'a al-bait, sehingga beliau melihat Baitullah. Itu melihat Baitullah, fastaqbalal qiblah, maka beliau menghadap kiblat. Jadi jangan sa'i langsung. Berdiri ke bukit Safa, hadapkan diri kita ke kiblat. Fawahhadallah wa kabbar. Beliau mulai dengan mentauhidkan Allah dan bertakbir. Takbir lafaznya Allahu Akbar. Tauhidkan Allah, lafaznya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai akhir. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Abu Hurairah, di situ ada tambahan fahaminallah, mengatakan alhamdulillah. Maka ini kalau digabung lebih baik. Alhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu. Kita lanjutkan anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Itu kita baca itu. Selesai itu baru berdoa. Ya, berdoa sesuka hati apa yang mau didoakan. Di sini angkat tangan. Dalam hadis Abu Hurairah Rasul mengangkat tangan. Jadi zikir dulu,
Hamdalah dulu, takbir, kemudian kalimat tauhid, zikir, kemudian baru doa. Selesai doa, ulang lagi sekali lagi. Alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Kemudian baru doa lagi. Selesai itu, ulang lagi sekali lagi. Kalau kita turuti riwayat, kita dapati zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Jadi doanya jangan ditutupi dengan doa, tapi ditutupi dengan zikir, baru kita bergegas menuju marwah. Jadi zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Summa da'a baina dzalika qala misla hadza 3 marrat, summa nazala ila marwah, kemudian beliau baru turun ke sisi bukit Marwah. Hatta idza sabbat qadamahu fi badnil wadi sa'a, ketika sudah nanti ada badnul wadi, beliau berlari kecil. Kalau sekarang sudah diberikan tanda lampu hijau ya, 2 lampu hijau itu kita berlari kecil. Ya, di situ beliau berlari kecil, ya, kemudian selesai lampu kedua. Kalau dulu itu di zaman baginda Rasul itu namanya badnul wadi, dasar lembah yang paling dalam. Ya, karena itu antara 2 bukit itu dinamakan lembah. Ya, yang paling dalam di situ Rasul berlari kecil. Hatta idza sa'idna masya hatta atal marwah, kemudian ketika sudah naik dari dasar lembah tadi, beliau berjalan seperti biasa sampai naik ke bukit Marwah. Sampai di Marwah melakukan apa yang dilakukan di bukit Safa, menghadap kiblat lagi, ulang lagi. 3 kali zikir, 2 kali doa. Fa fa'ala 'ala al-marwah kama fa'ala 'ala as-safa. Wa dzakara al-hadis, kemudian hadis ini diringkas oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi dipotong hadisnya. Beliau akan memasuki hari Tarwiyah langsung ke hari ke-8. Padahal kalau kita merujuk ke hadis panjangnya, di situ Rasul perintahkan sahabatnya yang punya hewan yang akan disembelih, hendaknya mereka itu tahallul dari umrah. Tahallul dulu, potong aja rambut, nanti selesai itu artinya Anda sudah selesai umrahnya, sudah bebas. Hari 8 nanti kita ihram lagi dari tempat kita berdiam di Mekah. Dari tempat tinggal kita di Mekah kita berihram. Yang tidak punya, yang akan melakukan haji ifrad, dia masih tetap dalam kondisi ihram. Ya, itu dipotong ini kisah ini dipotong oleh Imam Ibnu Hajar. Kenapa dipotong? Karena kita sudah belajar itu di awal bab cara nusuk haji. Ada 3 jenis haji. Jadi nggak dijelaskan lagi. Beliau akan langsung nanti masuk di hari ke-8, yaitu amal-amal yang memang dikhususkan untuk haji tanpa umrah. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau ada yang saya lupakan tadi di belakang makam Ibrahim, dalam riwayat Rasul salat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat yang lain dibalik. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ya, itu bisa kita amalkan dua-duanya boleh. Mulai dengan al-kafirun, keduanya al-ikhlas, ataupun pertama al-ikhlas, keduanya al-kafirun juga boleh. Lebih menariknya kalau Anda mengulang tawaf, ya, artinya ada yang Anda lakukan seperti ini dan ada juga yang kita lakukan dalam bentuk yang bagaimana caranya? Ya, kalau dia sudah setor, artinya sudah memang ikhtiar untuk hajinya sudah sempurna. Kalau untuk versi kondisi hari ini, ya, dia sudah mendapatkan pahala haji. Ya. Kalau sekiranya tidak ada ahli warisnya yang melakukan, tapi sepatutnya dalam kondisi seperti itu dibadalkan untuknya haji, karena itu bentuk badal yang memang disepakati. Kalau bentuk seperti itu, orang sudah mengkhususkan berupaya untuk haji, tapi kata Allah dia tidak jadi berhaji karena faktor ajal, itu semua para ulama sepakat boleh untuk dibadalkan haji. Tapi yang membadalkan tetap orang yang sudah pernah berhaji.
Kalau sekiranya ada anak-anaknya yang sudah berhaji, itu lebih baik. Kalau tidak ada, artinya harus diberikan kepada orang lain. Dia tidak boleh berhaji. Itu tidak sebaiknya ongkos itu dia gantikan untuk dia berhaji saja. Itu pahalanya lain lagi nanti. Nah, itu pahala untuk orang tuanya, pahala langsung ya. Dia dapat pahala sebagai mediasi. Kalau ini pahala hajinya untuk dia. Itu beda badal haji dengan dia berhaji untuk dirinya sendiri. Orang tuanya dapat pahala mediasi haji karena faktor orang tuanya dia bisa berhaji. Kalau ini faktor dia orang tuanya bisa berhaji. Itu pahala. Kalau dia inginkan pahala yang lebih baik untuk orang tua, yang pertama badal. Tapi kalau dia inginkan pahala lebih baik tapi tidak bisa dia laksanakan karena dia belum berhaji. Ya dia tidak boleh melakukan. Kalau dia belum berhaji, ya tentunya badal haji kalau bukan kita yang melakukan langsung itu akan jauh lebih murah harga. Ya, kita cari saja penuntut ilmu yang memang dikenal amanah, mampu menjalankan badal haji dengan sebaik-baiknya. Maka saya ini ada titipan untuk badal haji 2 orang yang akan saya carikan penuntut ilmu yang memang kita kenal sebagai orang baik dan siap menjalankan amanah badal haji sebaik mungkin. Wallah ta'ala. Antara tiga Ismail dengan buka bangku ada rami khusus ya. Data di bagian imam apa ada istimewa kita salah sunnah. Antara apa itu? Antara Ismail dengan buka barat dia rami itu ada khusus ya. Beda dengan bagian lain. Biasa di bagian imam. Bila kita salah sunnah itu apa ada keistimewaan? Hijr itu bagian dari Ka'bah. Salat di situ sama seperti hukum salat di dalam Ka'bah. Raminya beda dengan yang lain. Cuma dikhususkan sebagai bentuk hukum itu bagian dari Ka'bah. Sedangkan fadilah salat dalam Ka'bah itu tidak ada fadilah selain Rasul melakukannya. Kalau fadilah khusus berapa pahala itu nggak ada fadilah khusus. Cuma masalahnya Rasul melakukan sunnah itu, maka kaum muslimin berupaya untuk melakukan sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Nanti pahalanya dapat dari sisi ittiba sunnah, mengikuti sunnah. Kalau mencari fadilah tertentu, salat dalam Ka'bah nggak ada fadilah tertentu. Ya. Maka kalau berkesempatan salat di situ salat, karena itu sunnah yang paling jarang didapatkan. Ya, sunnah salat di dalam Ka'bah. Hijr itu Ka'bah. Nah, Ka'bah itu batasan Ka'bah. Dulu Ka'bah zamannya Ibrahim itu 2 pintu, ada pintu masuk. Antara Hijr dengan Ka'bah itu ada apa namanya ruang itu Ka'bah. Oh bukan itu. Oh antara Hijr dengan pintu Ka'bah, bukan dari sisi Hijr ke Ka'bah. Nah itu bukan tempat yang dikhususkan secara syariat. Mungkin memang dikhususkan untuk imam, Allah Ta'ala. Artinya secara fadilah tidak ada fadilah khusus. Allah Ta'ala. Menyangkut dengan perbedaan Pak Imam. Kalau misalnya tidak dilakukan pada oleh itu apakah kewajibannya sudah terpenuhi bagi yang berbukti? Karena dia sudah niat store, bukan sudah niat, sudah store, tapi sempat sudah misalnya daripada satu. Yang kedua buku tadi yang dikarang oleh majelis Departemen Agama itu kan full doa segini tuh Pak. Itu kalau kita baca nggak sempat kita berkuliah lagi. Semua langkah kita doa terus. Kadang-kadang ada yang nabrak segala macam. Nah ini tingkat hukumnya gimana Ustaz? Tidak ada sama sekali atau tidak sahih doa-doa itu, jadi kita abaikan aja atau sebaiknya kita hafal sebagian. Kita baca, jangan baca di buku. Nabrak orang, nabrak istri orang pula. Lupa belakang. Itu aja. Mungkin ada fadilahnya kalau kita hafal sebagian atau tidak sahih. Kita hafal. Demikian.
Jadi pertanyaan menarik. Yang pertama tadi, kalau sekiranya kasus yang ditanyakan oleh sang muslim tadi, dia tidak membatalkan. Yang harus kita tahu, kalau dia tidak membatalkan, dia sudah bara'atul dhimmah. Bara'atul dhimmah itu apa? Tanggungan dia terhadap hukuman bagi yang tidak berhaji berkemampuan, dia sudah tidak mendapatkan ancaman itu. Tapi berkaitan dengan pahala, dia akan mendapatkan pahala niat, tapi tidak mendapatkan pahala mengerjakan. Maka dibatalkan supaya dia mendapatkan pahala haji, bukan cuma pahala niat. Tapi secara hukum ancaman dia sudah terangkat karena dia sudah berikhtiar, ya, sudah berikhtiar. Maka upaya ikhtiar itu harus kita galakkan. Ada kemampuan, ya daftar aja langsung. Apalagi proses tunggunya itu lama. Insyaallah Allah berikan rezeki. Daftar saja langsung. Allah berikan kemudahan. Dan itu bentuk ikhtiar kita untuk mengangkat bara'atul dhimmah. Artinya dhimmah kita, pundak kita sudah selesai dari tanggung jawab. Masalah pahala nanti akan beda dia, pahala niat dengan pahala yang melakukan. Sama seperti baca surat Ikhlas, pahala sepertiga Al-Quran. Kita baca 3 kali, pahala 1 Al-Quran. Tapi yang baca 1 Al-Quran penuh, itu lipatan pahalanya dikali 10. Itu yang tidak didapatkan oleh yang baca Quran surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi, doa itu saya tidak pernah membaca doanya seperti apa. Tapi mayoritas buku-buku doa untuk bimbingan haji atau umrah itu mengumpulkan doa-doa yang mayoritas sahih. Tapi di tempat lain. Jadi buku doa yang sahih pertama juga. Kalau bentuknya pengajaran itu dianjurkan. Tapi harus diberikan pemahaman ini bukan pengkhususan. Karena ada yang sudah bawa buku itu sampai ke sana, tua doa apa aku pikir anak ini. Apa lo tua doa? Rupanya itu bukan pengkhususan itu, cuma diajarkan. Banyak doa harus kita ajarkan. Anda boleh membaca di sana apapun doa, tapi tanpa mengkhususkan. Anda pilih dari doa yang maksur yang punya riwayat sahih dari Rasulullah, yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan. Itu akan lebih utama dibandingkan doa yang mansur yang kita buat. Itu tidak lebih utama dibandingkan doa yang ada riwayat dari Rasul, walaupun bukan riwayat doa. Ya, secara ini kalau buku itu wallahu a'lam bishawab, maka semua yang sahih disebutkan ataupun masih dicampur atau antara sahih ataupun yang bukan sahih. Tapi secara khusus nggak ada doa khusus. Boleh kita mempelajari beragam doa supaya kita punya beragam pilihan doa ketika kita tiba di sana. Tapi hukum asal dari doa itu harus betul-betul kita hadirkan hati. Menghadirkan hati. Untuk menghadirkan hati itu lebih bisa hadir kalau kita baca dengan bahasa sendiri. Artinya doa-doa itu apakah wajib dengan bahasa Arab? Jamaah mungkin lebih kesulitan harus membacanya dengan bahasa Arab. Dan kehadiran hati itu mungkin lebih hadir dia kalau kita bisa mengucapkan dan memahaminya. Ya, betul. Apa tidak lebih bagus kita Indonesiakan saja? Ya, kalau untuk doa tawaf, doa sa'i itu diantara perbedaan antara tawaf dengan salat. Boleh dalam bahasa Indonesia. Yang jadi pertanyaan apakah lebih baik? Saya mengatakan tidak lebih baik. Kan doa dalam bahasa Arab itu dari sisi kompleksitas makna linguistik bahasa Arab itu tidak bisa didapatkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau saya terjemahkan Rabbana atina fid dunya hasanatan. Saya terjemahkan apa? Ya Allah berikan kami kebaikan di dunia. Kalau Anda baca dalam bahasa Arab, hasanatan itu tanpa alif lam, tanwin, dua yang full, yang tidak berikan, tidak ada kecualinya. Maka lebih baik dalam bahasa Arab. Tapi kita tidak paham itu, Ustaz. Makanya harus paham kita belajar.
Kita belajar. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Kenapa bukan al-hasanah? Karena al-hasanah itu ada pengkhususan. Dan doa yang kita minta di sana kebaikan dunia yang tidak ada pengkhususan. Apapun bentuk kebaikan duniawi Allah anugerahkan kami. Wa fil akhirati hasanatan lagi. Itu hasanatan nakirah li ifadatil umum. Bentuk nakirah tanpa Islam untuk memberikan arti keumuman. General, kita generalkan itu bentuk kebaikan. Makanya jangan pernah kita coba berpikir kalau kita terjemahkan lebih baik. Maka bahasa Arab lebih baik. Anda pahami artinya resapi itu akan jauh lebih baik. Karena dalam walaupun tadi kita tidak menghadirkan, kita nggak paham itu hasanatan itu ada maksudnya macam-macam. Anda tidak paham, tapi Allah tahu yang Anda bacakan. Allah akan memberikan seperti yang Anda bacakan. Wallahu ta'ala. Saya cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.